Salam sehat, salam bahagia bagi kita semuanya. Kembali lagi saya di channel. Apakah negara lebih mementingkan hidup hewan marga satwa daripada hidup manusia? Dengan banyaknya masalah tanah dan perkebunan di negara ini akhir-akhir ini, dengan dalih tanah negara, hutan lindung, taman marga satwa, sehingga banyak perkebunan masyarakat kecil yang diambil alih oleh pemerintah dikembalikan lagi fungsinya kepada hutan lindung, taman marga satwa, sehingga seolah-olah yang lebih diutamakan adalah hidup kepentingan hewan atau binatang daripada hidup manusia, rakyatnya sendiri. Kalau kita lihat sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, sudah duluan masyarakat tanah adat menguasai semua tanah-tanah di Indonesia, warisan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Mereka yang duluan menguasai atau mengelola tanah di seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi, kabupaten, pedesaan, dan semuanya. Baru setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang terbentuklah namanya hutan lindung, taman marga satwa, dan lain-lain. Kalau semua tanah atau perkebunan yang sudah terlanjur dikelola di Indonesia dikembalikan lagi fungsinya kepada hutan lindung, seperti Taman Tesonilo. Kalau kita lihat dulu Jakarta dulu masih hutan lindung, masih termasuk hutan semuanya, tetapi semakin lama dan berkembang banyak penduduknya, kita lihat sekarang sudah menjadi daerah padat. Apakah daerah Jakarta sekarang akan dikembalikan fungsinya kembali menjadi hutan seperti daerah-daerah di seluruh Indonesia, seperti Taman Tesonilo? Jadi mau kemana dibikin rakyatnya? Apakah dibuang ke laut atau kemana? Atau lebih mengutamakan hidup hidup hewan atau daripada hidup manusia? Di manakah hati nurani pemerintah, para penguasa di negara ini, sehingga lebih mementingkan hidup hewan marga satwa daripada hidup manusia, rakyatnya sendiri? Sebab para petani atau rakyatlah yang menggaji semua para elit politik penguasa, supaya bisa makan hidup enak dari sumber pajak yang mereka berikan dengan hasil keringat kerja keras mereka. Kenapa mereka tidak berpihak kepada masyarakat? Seharusnya mereka harus bersyukur kepada masyarakat dan berterima kasih, dan berbuat kebijakan yang menguntungkan demi kesejahteraan masyarakat. Kita harus berpikir logika. Kalau seperti ini negara ini akan bubar lama kelamaan. Diprediksi tahun 2030 negara ini akan menjadi bubar, menjadi merdeka negara bagian-bagian. Kalau tetap negara ini seperti ini, sepertinya tidak ada keadilan di negara ini. Seharusnya pemerintah atau para penguasa elit politik sebelum membuat kebijakan harus bertindak atau berpikir bijaksana supaya sama-sama menguntungkan semua pihak di seluruh Indonesia. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semuanya.